kaderisasinya tidak jelas, jadi anggota partainya juga tidak lama, berproses dari bawah juga tidak pernah terjadi, tapi karena dia adalah anak seorang penguasa, dia kemudian mendapatkan kemewahan di atas rata-rata. Siapa yang dikorbankan? Banyak hal yang dikorbankan. Pertama, kompetisi dikorbankan, jadi tidak sehat. Dimanapun di negara ini, melawan kekuasaan politik itu nggak gampang. Jadi barang busuk sekalipun diusung, kalau diusung oleh kekuasaan, instrumen-instrumen yang saya kira seperti instrumen negara, itu pasti relatif akan memenangkan pertarungan. Kan itu yang sebenarnya membuat perbincangan. Jadi Anda bagi siapapun boleh di negara ini untuk menjadi pejabat publik. Presiden, gubernur, bupati, wali kota, anggota dewan dan seterusnya. Tapi tolong berikan pendidikan politik yang bagus bagi kita. Bahwa Anda itu berproses dari awal. Inilah yang kemudian kenapa fenomena politik dinasti itu selalu diulang. Karena prosesnya itu tidak awal. Misalnya sorry to say seperti Mas Gibran. Apakah di negara ini tak ada orang lain? Dulu muncul nama Erick Thohir, muncul nama Ridwan Kamil, muncul Sandiaga Uno, ada Bu Hovifah. Nama-nama top yang saya kira punya pengalaman dan rekam jejak yang cukup panjang. Kenapa mereka tidak bisa maju? Kalau menggunakan logikanya Bang Faisal, karena bukan anak presiden. Kan itu saja. Erick Thohir kurang apa? Bikin PSSI mantap, sekolahnya di luar, bohir. Apalagi, panjang lah ceritanya, Sandiaga Uno apalagi dan seterusnya. Tapi karena garis tangan mereka itu bukan anak presiden, tak ada privilege dan kemudahan. Sehingga harapan mereka untuk berkompetisi dalam Pilpres itu hilang. Kan itu yang menjadi perbincangan kita. Bang Ade Armando saya respect dulu dengan tingkat idealismenya yang cukup tinggi. Partainya adalah partai anak muda, tolak politik dinasti. Tapi sorry to say Bang, respect saya kan agak sedikit hilang dalam konteks itu. Saya justru berharap orang seperti Bang Ade Armando ini yang jadi ketua umum PSI. Bang Ade ini kurang apa coba? Bang Ade Armando ini kurang apa? Tolong jelaskan ke kita, doktor, ahli komunikasi, pejuang HAM dan pluralisme paling depan, siap mati dan dibully demi demokrasi dan toleransi, tapi nggak punya kesempatan untuk jadi ketua umum partai karena bukan anak penguasa. Ada sekjen yang spesialis seperti Bang Raja Juli Antoni. Bang Raja Juli itu kurang gimana? S2 dan S3 aja di luar negeri, PhD, bukan kaleng-kaleng sekolahnya, nggak jadi ketua umum partai. Kan itu saja yang diributkan oleh orang, bahwa Anda punya opportunity seperti yang lain untuk terpilih jadi gubernur, jadi wali kota, jadi ketua umum partai, nggak ada soal. Tapi monggo proses yang dilakukan itu sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi yang itu memang dari dulu kita pertahankan. Inilah yang disebut dengan sistem politik, sistem bernegara, dan sistem demokratisasi. Ini agak ngeri-ngeri sedap Bang kalau begini ceritanya. Kalau ini akan menjadi sesuatu hal yang dijadikan portofolio ke politik ke depan, semua presiden misalnya punya mimpi supaya keluarga besarnya terjun ke politik dengan cara-cara yang melalui proses yang itu instan. Saya khawatir ya politik kita tidak akan berkembang. Jadi Bang Faisal ini sekalipun kritiknya sampai sidratul muntaha kerasnya, bikin partai hampir tiap hari, jangan pernah berharap partainya akan menang apalagi bermimpi jadi presiden. Padahal pengalaman politiknya jadi aktivis dan seterusnya saya kira cukup luar biasa. Jadi hal-hal yang semacam inilah sebenarnya secara kritikal tanpa henti harus kita bicarakan. Saya kebetulan ngajar perilaku pemilih, partai politik dan pemilu. Pertanyaan mahasiswa hampir sama. Untuk apa Pak kita berdiskusi ini di ruang kelas? Nggak ada gunanya. Kalau para elit dan politisi tidak pernah menjalankan apa yang kita pelajari di kelas, hopeless mereka. Karena at the end of the day-nya bagi mereka, power, penguasa dan kekuasaan menjadi kunci dan instrumen untuk memenangkan pertarungan politik di negara ini. Jadi kasihan anak-anak yang selama ini punya mimpi besar untuk jadi gubernur, bupati, wali kota, apalagi mimpi jadi presiden Bang. Sudahlah ke laut aja. Kalau kemudian masih banyak orang yang mengkonfirmasi apa yang terjadi di negara ini soal kemudahan anak kekuasaan itu untuk menjadi pejabat publik, suatu hal yang lumrah. Ini yang saya kira akan merusak bagaimana tatanan-tatanan demokrasi dan sistem kepartaian kita akan rusak secara umum. Nah, yang kedua yang saya khawatirkan, kalau kita melihat tren-tren survei, kenapa party ID kita rendah dari dulu ya? Selamat datang di channel ini. Teman-teman, di sini kita lanjutkan tentang cuplikan video tadi. Di mana tadi dalam cuplikan video kita lihat Gibran dipermalukan. Jadi kita teruskan di sini. Adi Prasetyo, pengamat politik yang cerdas, pejuang demokrasi yang gigih, mantap Bang pencerahannya untuk demokrasi ke depannya. Kemudian,
Sungguh miris dan memalukan, tak ada yang dibanggakan dari wapres kita saat ini. Nah, artinya teman-teman, dalam cuplikan video tersebut ataupun video yang tadi, kita lihat bahwasanya Gibran dipermalukan. Dan di sini kita lihat lagi disampaikan para netizen dalam komentar lagi ya, sungguh miris dan memalukan ya. Tak ada yang dibanggakan dari wapres kita saat ini. Nah, banyak netizen-netizen ya menyatakan bahwasanya wapres kita saat ini sangat miris ya dan memalukan. Tidak ada istilah sesuatu hal yang bisa kita banggakan dengan wapres negara kita saat ini, di mana baik dalam segi berbicara tidak bisa dipakai pelongo-pelongo lagi ya. Nah, kemudian disampaikan di sini Mas Adi Apriyatno, memang gentleman hebat, berani kupas tuntas kelakuan sang mantan, tapi sayangnya yang kritik sudah kehabisan rasa malu. Nah, kemudian di sini memang Gibran malu-maluin buat aib bangsa Indonesia. Jadi buat apa berpolitik dari bayi kalau ujung-ujungnya tunduk sama anak yang tidak jelas ya. Ya, selanjutnya di sini teman-teman, mantap. Bapak Adi Pratikno emang cari pekerjaan susah, jadi anaknya dicarikan pekerjaan ataupun dicarikan pekerjaan oleh bapaknya sendiri, walaupun pengalaman nol besar karena anak presiden, jadi dipaksakan saja ya. Nah, kemudian di sini lagi teman-teman, wapres paling tidak berkualitas selama negara Indonesia berdiri sangat memalukan di dunia internasional. Nah, di sini teman-teman kita lihat lagi komentar dari para netizen menyatakan di antara pemimpin negara Indonesia, dari pemimpin pertama, wapres presiden yang pertama sampai sekarang, baru kali ini ketemu wapres negara kita seperti seorang si Gibran ini ya. Nah, itu untuk itu. Kemudian betul sekali buat Bang Adi Apriyatno, kalau jalan yang ditempuh sudah tidak benar karena nabrak konstitusi, ke depannya juga akan menghasilkan yang tidak benar pula, memalukannya. Jadi keprokan pejabat khianat jadikan rakyat melarat. Nah, di sini betul-betul Jokowi tidak memikirkan rakyat, tapi hanya memikirkan keluarganya sampai anak dan menantunya dicarikan pekerjaannya ya. Jadi di sini dari para netizen ya menyatakan di sini, saya sebagai rakyat kecil melihat akan hal ini terjadi, mungkin banyak orang cerdas merusak aturan berpolitik demi mencapai tujuannya. Nah, bandingkan skill Gibran dengan Adi Praitno, keren yang mana? Pola berpikirnya luar biasa. Tentu saja Adi Praitno kan. Nah, makanya di sini teman-teman, kalau memilih ataupun menjadikan seseorang ya haruslah sesuai dengan pendidikan ya, rekam jejaknya, dan memang pantas dan layak untuk dipilih dan layak dan pantas memegang kekuasaan ataupun memegang pemimpin dalam suatu negara, tapi bukan karena seseorang yang sedang berkuasa ya. Nah, kemudian di sini negara kita kalau seperti ini lama-lama jadi negara kekuasaan, kalau seperti ini untuk apa kita sekolah ya. Kemudian di sini benar mulai pencalonan pendaftaran Gibran dari awal di bawah saja sudah bermasalah, tapi dipaksakan ya. Kenapa? Karena anak penguasa ya. Walaupun salah satu melanggar tetap dilanjutkan. Inilah kejadiannya. Ijazah saja tidak beres, bisa dipalsukan. Demokrasi Indonesia di bawah kepemimpinannya Mulyono tambah rusak, hancur, korupsi dipelihara malah tambah banyak ya. Nah, kemudian di sini teman-teman ya, Gibran presiden bisa jadi wapres kalau orang deso, apa bukan anak presiden yang cari belut ya. Tapi di sini teman-teman, pemujanya Samsung terbaik cara berpikirnya ya. Belum sadar kalau negeri ini menunjuk tinggi demokrasi ya. Kalau cuma modal anak pengasah, kualitasnya belum tentu bagus, patut untuk dipertanyakan ya. Nah, sekarang gak perlu kuliah lagi, gak perlu pintar, gak perlu berpengalaman, karena anak presiden bisa duduk di kursi goyang. Padahal banyak yang lebih mumpuni ya, berkualitas, lebih berkapasitas, cerdas, dan kuliah di luar sana ya. Tapi kalah sama anak presiden seperti si Gibran ini ya, yang pengalamannya cuma sedikit. Nah,
Saya sebagai rakyat Indonesia di sini merasa malu dengan negara-negara tetangga mempunyai wapres yang tidak berintegritas, ya. Kemudian di sini disampaikan hajat Pak Prabowo yang berpasangan dengan Gibran untuk menjadi seorang presiden akhirnya bisa tulus, tapi sayang Gibran untuk mencalonkan diri sebagai wapres melanggar konstitusi sehingga terkesan rusak citra pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Oke, kalau logika demokrasi berjalan sesuai dengan kaidah jelas, ini tidak pantas sama sekali jadi pejabat pemimpin semua, karena bapak atau orang tua mungkin seandainya kalau berproses dan berjuang dari bawah mungkin itu tidak bermasalah, tapi yang dipertaruhkan adalah bangsa dan negara begini mau menyongsong 2045, ya. Nah, kemudian di sini teman-teman coba nanti di 2029 kalau berani mencalonkan dan partai mana yang mau mengusungnya, dan bapaknya sudah menjadi gelandangan politik, sudah tidak karismanya terjungkal habis, ya. Jadi di sini kemudian disampaikan di sini teman-teman, makanlah kekuasaan ataupun jabatan sekaligus materi yang didapatkan atas kekuasaan itu, tapi apakah enak bahagia dengan kekuasaan itu jika siang malam selalu dibully, diolok-olok, dihujat, dan juga ingat ya, banyak sekali ya doa-doa rakyat yang tidak mampu bersuara mendoakan yang tidak baik karena kekuasaan yang diraih adalah karena KKN tingkat tinggi dari orang tua dan paman yang lagi berkuasa, bukan karena kompetensi, skill, akhlak maupun wibawa ataupun karisma sebagai pemimpin, ya. Kemudian di sini Mas Adi terus suarakan kebenaran, berdemokrasi demi Indonesia berakhlak, ya. Selamat untuk berjuang, ya. Mantul Bang Adi Prasetyo, pengamat paling jos, gondos merdeka, salam akal waras, ya. Nah, kemudian di sini teman-teman disampaikan apa yang disampaikan, argumen politik tepat sekali sesuai fakta, tidak ada kepentingan apapun. Semoga penjelasan Kang Adi Praetno menjadi edukasi untuk kepentingan bangsa tercinta kita ini. Nah, kemudian mantap sekali penjelasan dari Mas Adi Praetno, masuk akal sekali penjelasannya, mantul. Kalau manusia punya rasa malu dan tidak haus jabatan seorang anak presiden itu tak akan maju untuk nyawa pres, ya, karena orang-orang berpengalaman masih banyak di luar sana. Nah, ini masalah suka dan tidak suka, jangan menggunakan kekuasaan. Harusnya dalam mengangkat pejabat negara jangan coba-coba dan mengorbankan anak bangsa yang punya kemampuan dan punya kepemimpinan yang baik, ya. Saya mendukung berat Pak Prabowo, semoga dalam mengambil keputusan untuk kepentingan selanjutnya dimusyawarahkan terlebih dahulu, ya. Nah, kemudian fakta itu, ya, gimana demokrasi kita ke depan, siapa yang merusaknya, apakah ada kebanggaan politik di negeri ini? Jawabannya jujur pasti tidaklah, ya. Wakil presidennya pidatonya nyanyu-nyanyu, bikin malu se-Indonesia, padahal banyak orang-orang pintar di luar sana selain si Gibran ini. Baik teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Terima kasih telah menontonnya dan sampai jumpa di video berikutnya.